Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sholat, bacalah Al-Quran. Dalam Al-Quran ada surah Yasin. Selamat menyambut bulan Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Masya Allah, terima kasih sudah hadir ya bersama kita jamaah dari ibu-ibu MT Raihan. Ya, apa kabarnya ibu-ibu MT Raihan? Lemes nih puasa semua ya. Baik pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Mugi Zainal di Jelang Iftar. Dan insya Allah di Jelang Iftar materi-materi bermanfaat dalam kehidupan akan kita kupas bersama. Tentunya mudah-mudahan menambah wawasan, menambah keimanan. Ya, pemirsa, berbicara tentang masalah dalam hidup. Selama kita hidup pasti menemukan masalah. Nah, bagaimana kita menyikapi masalah yang datang silih berganti, terutama di masa pandemi ini. Ada yang kena PHK, ada yang mungkin tidak ada pendapatannya, tapi ada malah pendapatan yang melejit. Nah, bagaimana kita menyikapi itu pemirsa? Pas sekali. Tema kita kali ini adalah ikhtiar, tawakal, ikhlas dan sabar. Bersama narasumber kita yang sudah hadir, Masya Allah yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Dr. Eneng Nur Hayati MA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mugi. Makasih ya Umi udah hadir di sini ya. Juga. Ya pemirsa di rumah dan ibu-ibu sekalian, beliau sebagai pengajar tahsin tahfiz di rumah Raihan Waladan Soleh dan juga aktif menjadi narasumber ya, tausiah juga ya Umi ya. Iya. Masya Allah ya. Dan narasumber kita yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Nasiha Asyari MA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Ustazah. Merdeka nih ya, merah putih ya. Yang pasti beliau aktif ya, masih sebagai dosen di UIN ya. UIN ya, dan juga narasumber kajian Islam serta sekretaris puji taklim ya. Masya Allah, ini semuanya aktif ya, contoh-contoh bunda-bunda soleha ya. Amin ya Allah rabbal alamin. Ya, kita mau ngebahas masalah ikhtiar, tawakal, ikhlas, sabar Ustazah ya. Nah, kita sebelum bicara ke dalam pengen tahu dulu nih makna yang terkandung. Apa sih ikhtiar, tawakal itu? Ustazah Nasiha silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar itu dari kata ikhtaro, yahtaru, yaitu memilih. Memilih sesuatu yang terbaik ya, artinya adalah usaha ya. Kalau misalkan secara terminologi adalah usaha yang harus dilakukan oleh manusia baik untuk mencapai sebuah kebutuhan. Kebutuhannya apa? Material, sandang, pangan, papan ya. Kebutuhan apa lagi? Kebutuhan psikologis ya. Intelijensia kita butuh informasi, hati kita kognitif ya, hati kita itu butuh siraman rohani. Nah di sini ada afektif dalam pemahamannya itu emosional, itu butuh informasi juga. Ada kebutuhan spiritual. Kebutuhan spiritual itu kebutuhan akan religi. Kebutuhan agama itu adalah kebutuhan spiritual dan kebutuhan untuk masa depan ya, baik kebutuhan aktualisasi diri, misalkan ibu-ibu punya anak sudah sekolah, dia ingin bekerja, nah itu aktualisasi diri di mana? Kebutuhan akan ilmu pengetahuan, akan estetika ya, kita hadir ke sini supaya kelihatan serasi itu harus dengan estetika. Nah, di situ adalah sebuah kebutuhan untuk mencapai apa? Setelah terpenuhi kebutuhan itu adalah sebuah kebahagiaan. Kalau kita umat Islam itu bahagianya bukan hanya di dunia, tetapi bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Sehingga kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kebahagiaan di kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Ya, kehidupan dunia kita ingin dicukupi kebutuhan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin bahagia di dunia dan demikian juga di akhirat. Itu adalah ikhtiar. Nah, ya. Kalau tawakal, Bunda? Kalau tawakal itu pasrah.
ya. Pasrah, ya. Tawakala itu adalah pasrah, menyerahkan dan mewakilkan keseluruhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa setelah kita berikhtiar, maka ada tawakal. Tawakal itu aktif, dinamis, ya. Kalau tadi dalam ikhtiar kita menggunakan seluruh potensi yang kita miliki, kita usaha secara maksimal, hasilnya itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tawakal. Seperti dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Bahwa barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Nanti Allah akan memberikan yang terindah, ya, kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Masya Allah. Jadi kita usaha, setelah usaha kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, terima kasih Ustazah Nasiha. Dan untuk Umi Neng, kalau masalah ikhlas dan sabar ini maknanya apa nih Umi? Silakan Umi. Baik, ikhlas adalah sesuatu yang bersih dan tulus gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 162 bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah. Jadi bukan untuk manusia. Kita di alam dunia ini hanya untuk Allah. Itulah makna yang sesungguhnya, bahwa tiada apapun yang kita kerjakan hanyalah untuk Allah semata. Ikhlas. Berarti kita juga ikhlas tadi ya, dalam arti kata ikhlas, tapi kita berusaha berjuang ya Umi ya, tapi tidak menyerah gitu saja ya. Kalau menyerah itu kan tawakal kepada Allah, tetapi ada usaha dulu. Ada usaha, ada doa, ada tauhid di sana. Tauhid itu mengesahkan Allah, bahwa kita setelah usaha berdoa, usahanya maksimal, nah itu menyerahkan kembali kepada Allah, seperti itu Mbak Mugi. Masya Allah ya. Baik, Masya Allah, ternyata kita memang wajib untuk selalu ikhtiar, tawakal, ikhlas dan sabar ya. Ya pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu MT Raihan yang di sini, jangan kemana-mana, kami kembali lagi tentunya setelah yang satu ini. Ya, Masya Allah ya, tadi Umi Neng, Ustazah Nasiha sudah menjelaskan dengan kita ya makna dari ikhtiar, tawakal, ikhlas, sabar ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang termasuk di dalam ikhtiar, tawakal, ikhlas dan sabar ini adalah pada kita juga. Amin ya Allah rabbal alamin. Ya, ada yang mau bertanya ibu-ibu dari MT Raihan, silakan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan dengan Ustazah Umi Neng. Yang ingin saya tanyakan, seperti apa sabar menurut Al-Quran? Masya Allah. Umi, silakan Umi. Terima kasih Bu Yuli atas pertanyaannya. Sabar di dalam Al-Quran terdiri dari 90 kata dan terdiri pula dari 70 tempat ya. Di situ ada kata-kata innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Nah, seperti sekarang ada tentang corona, itu memang sudah ada dalam Al-Quran juga. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kita sedang diuji kelaparan, ya, ketakutan. Maka beri kabar gembira bagi orang yang sabar. Nah, itu tadi Allah beserta orang yang sabar. Allah akan memberikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Maka di dalam surat Al-Imran ayat 200, di situ juga Allah mengatakan isbiru wasabiru warabitu. Bersabarlah, teguhkan kesabaranmu dan terus bersabar, seperti itu. Bunda. Iya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang sabar ya Umi ya. Ya, masih ada yang bertanya lagi ya? Silakan Ibu. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, nama saya Rahayu. Saya izin bertanya kepada Ustazah Nasihah Ashari. Bagaimana cara menyikapi, membiasakan diri kita untuk ikhlas baik dalam ibadah, ujian maupun kesenangan. Mohon penjelasan Ustazah. Terima kasih. Iya, Ustazah Nasihah silakan. Iya, terima kasih. Sebuah pertanyaan yang sangat bagus ya. Bagaimanakah sabar di dalam ibadah? Sabar dalam ibadah itu ihsan. Dalam ihsan itu anta abudallaha ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu wa innahu yaraka. Kita itu beribadah kepada Allah seakan-akan kita itu melihat Allah, tapi kita tidak mampu melihat Allah. Kita tidak mampu melihat Allah, tetapi kita harus yakin bahwa Allah itu melihat kita. Sehingga saat kita beribadah itu kita ikhlas, itu adalah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala ya. Jadi itu. Terus kemudian ikhlas di dalam ujian hidup. Tadi Ustazah Neng sudah mengungkapkan di dalam ayat Al-Quran, kita itu akan mendapatkan ujian dari Allah dengan apa? Kekhawatiran, kekurangan harta, kekurangan benda, ya, harta benda, kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa itu apa? Saudara kita ada yang wafat, ibu kita diwafatkan oleh Allah, apalagi teman kita. Nah, itu adalah kekurangan jiwa. Nah, kekurangan harta misalkan orang yang sudah menanam tetapi seharusnya kan menuai, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Nah, itu ujian. Nah, di dalam ayat Al-Quran kita itu harus meminta pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan sholat. Jadi bukan hanya sabar saja, kita sabar, kita menerima ketentuan Allah, tetapi kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semudah-mudahan ada kebaikan, ya, ada hikmah di balik ujian yang Allah berikan. Karena wabasyiris sabirin, akan berita gembira bagi orang-orang yang bersabar. Nah, tadi Ustazah sudah mengungkapkan tentang ayatnya, yaitu walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa nafsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nah, di situ ujiannya sangat. Jadi saat kita mengaku beriman itu kemudian tidak langsung masuk surga, tetapi Allah mengujinya, ya, Allah mengujinya. Ibu, anak-anak kita saat sekolah itu diuji oleh Allah, ya, diuji saat mau naik kelas akan diuji. Kita juga demikian. Begitu selesai kuliah, mau kerja diuji mendapatkan juga pekerjaan juga tidak langsung, misalkan ada yang mendapatkan berkah ya, langsung oleh Allah, tetapi variatif, ada ujian. Nah, kemudian ujian kesenangan, ya, kesenangan itu nikmat ya, itu juga sebenarnya ujian kalau kita tidak mampu bersyukur, ya, sehingga ada ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Masya Allah. Tetapi kalau kita kufur, sesungguhnya adab Allah itu sangat pedih. Nah, di sini artinya kesenangan, kenikmatan itu adalah ujian dan kita harus ikhlas di dalam mendapatkannya dengan bersyukur dalam kesenangan itu. Masya Allah. Jadi ujian itu banyak. Ada diuji dengan cobaan, tapi ada juga diuji dengan kesenangan, ya. Betul, jadi membuat kita jangan sampai kita terlena, ya Ustazah, Masya Allah, ya. Ya baik, Umi Neng, kan kalau kita bicara, ya Bu, saya ikhlas, ya Pak, saya ikhlas. Kalau ngomongnya gampang banget gitu ya, sangat mudah mengucapkan kata ikhlas. Nah, kita ingin jawaban dari Umi Neng, tapi jawabnya nanti ya Umi Neng ya. Dan juga untuk ibu-ibu MT Raihan di sini tetap bersama kita, juga pemirsa juga tetap bersama kita. Kami akan kembali membahas ini semua nanti setelah yang satu ini.
Kembali kita di Jelang Iftar hari ini. Ibu-ibu MT Raihan semangat. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Baik Umi, kita lanjut lagi nih Umi tentang ikhtiar, tawakal, ikhlas dan sabar. Kalau ngomongnya gampang banget Umi. Iya saya ikhlas, iya saya sabar gitu ya. Nah ini gimana? Apakah kita cukup bicara seperti itu atau bagaimana yang terbaik nih Umi? Silakan Umi Neng. Baik. Memang benar Kak Mugi, untuk ikhlas itu gampang sekali untuk dilaksanakan, diucapkan, tetapi sulit untuk dilaksanakan seperti itu ya. Maka di situ Allah mengatakan dalam surat Al-Hijr ayat 40, illa min ibadikas solihin. Nah, kecuali orang atau hamba Allah yang soleh. Kenapa kecuali orang atau hamba Allah yang soleh ya? Di situ yang tidak akan susah, tidak akan sulit, tidak akan diganggu oleh syaitan. Karena syaitan di dalam ayat 39-nya mengatakan bahwa dia akan menguji manusia, akan menggoda manusia. Dipandangnya maksiat itu bagus, padahal itu akan menjerumuskannya ke neraka. Maka dari situ, dari janjinya syaitan terhadap Allah akan menggoda manusia, benar-benar direalisasikan oleh syaitan, kecuali min ibadikas solihin, kecuali bagi hamba-hambanya yang soleh. Nah, yang soleh di situ bagaimana? Yang soleh itu yang Allah beri petunjuk, ya. Yang soleh itu yang Allah selalu bimbing. Nah, itu syaitan tidak akan mampu mengganggu, menggoda orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang dilebihkan oleh Allah, orang-orang yang selalu dipuji Allah, tidak akan bisa mengganggu itu syaitan. Maka beruntunglah bagi orang mukhlisin, bagi orang-orang yang ikhlas. Maka kita bagaimana supaya bisa menjadi pribadi yang ikhlas, pribadi yang mukhlisin itu? Tadi seperti dikatakan Ustazah, bahwa minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Sabar, sholat, sabar, sholat. Di dalam sholat itu ada doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah aku beribadah dan hanya kepada Allah aku minta tolong. Nah seperti itu. Jadi insya Allah kita akan terbiasa untuk menjadi orang yang mukhlisin, menjadi orang yang ikhlas, karena senantiasa pengharapan dalam jiwa raganya, dalam nuraninya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ini kajiannya nih kalau kita mendengarkan itu sadar gitu, tapi jangan sampai di luar lupa ya, apalagi kalau udah ketemu masalah, aduh kita mengeluh aja, jangan sampai ya Umi ya. Sampai mengeluh. Jadi kalau datang-datang sekali-sekali ke taklim itu enak gitu, betul. Saling mengingatkan terus dalam kebaikan ya. Nah ini yang juga saya mau tanya ke Ustazah Nasiha. Ustazah, kita kan punya anak di rumah. Nah untuk sebelum kita mengajar ke yang lain kan ke diri kita, lalu ke keluarga kita. Nah gimana nih kiat-kiatnya supaya juga anak kita juga bisa lebih sabar, lebih ikhlas, juga selalu ikhtiar dan tawakal. Ya silakan Ustazah Nasiha. Iya. Pertanyaan yang menarik tentang bagaimanakah kiat supaya kita menjadi sabar. Ya. Ikhlas. Kita ikhlas dan sabar serta tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kunci pertama adalah akidah. Akidah. Kita memahami bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita, dan Allah tempat kita kembali. Dengan meyakini itu bahwa kita punya tugas, ya, yaitu tauhid ubudiyah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi apapun persoalannya, apapun masalahnya, apapun yang kita hadapi, maka kita mengadu kepada Allah, kita komunikasikan dengan Allah, ya, sehingga semua masalah yang kita hadapi itu akan terurai, ya. Itu ikhtiar kita. Nah, sehingga kita tawakal kepada Allah dan kemudian kita ikhlas, ya. Yang kedua adalah kita memahami tentang hukum Allah kepada manusia. Allah menciptakan kita itu sebagai khalifatul ard, khalifah fil ard. Artinya adalah sebagai wakil Allah untuk memakmurkan dunia.
Kalau kita mampu memakmurkan dunia, berarti kita harus menggali dong potensi kita. Bagaimana kita harus berperan di dalam kehidupan di dunia ini, ya. Karena ini ja'ilung fil ardi khalifah. Allah memberikan peran yang sangat mulia kepada kita sebagai khalifatullah. Nah, khalifatullah ini adalah wakil Allah. Nah, untuk menjadi wakil Allah, kita harus senantiasa connect dengan Allah, yaitu dengan dzikir. Ya, dengan dzikir dalam kondisi duduk, berbaring, ya, berdiri, duduk, berbaring, ya. Jadi kita memahami tentang ayat-ayat Allah dengan alladzina yadhkuruna qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kita dzikir dalam kondisi berdiri, ya. Ibu duduk di sini, kita bisa berzikir. Dan dalam kondisi berbaring. Masya Allah, Ustazah Nasiha, jadi kita memang harus membiasakan dari diri kita ya, sebagai contoh yang terbaik bagi keluarga kita dan juga teman-teman yang handai taulan kita. Masya Allah. Ya, Umi Neng, Ustazah Nasiha, ini waktu kita sudah di ujung ya, sedikit pesan untuk pemirsa, silakan Umi Neng. Pemirsa yang ada di rumah, kita harus membiasakan untuk belajar ikhlas dan sabar, juga tawakal kepada Allah. Setelah kita berikhtiar, ya, berusaha sekuat tenaga, apa yang kita inginkan tersebut harus diraih dengan berbagai kesabaran, ya, dengan kesabaran, kegigihan, ya, karena tanpa kesabaran dan kegigihan prestasi itu tidak akan kita raih. Jadi ada sesuatu hal sehingga kita akan bisa meraih semua itu, ikhtiar, tawakal, sabar, dan ikhlas, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya, baik, Ustazah Nasiha, sedikit pesan silakan. Tentang ikhtiar, ikhlas, tawakal, dan sabar adalah satu kesatuan yang harus kita jalani. Kita ikhtiar, kita tawakal kepada Allah, kita ikhlas dan baru bersabar dengan hasil yang kita upayakan. Amin. Hasil itu adalah yang penting, kita adalah prosesnya. Amin. Kita menjalankan kehidupan, hasil akhir adalah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah Alamin. Terima kasih banyak Umi Neng, dan juga terima kasih banyak Ustazah Nasiha, dan juga terima kasih banyak ibu-ibu yang cantik soleha, calon penghuni surga dari MT Raihan, ya. Dan untuk pemirsa di rumah, semangat terus kita untuk selalu ikhtiar, tawakal, ikhlas dan sabar, terutama di bulan Ramadan ini semakin banyak merhusabah diri kita semuanya dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti jalan-jalan naik kapal layar sampai ke tujuan, lalu kapal merapat. Jadikan ikhtiar, tawakal, ikhlas dan sabar solusi untuk sukses dunia akhirat. Amin ya Allah beralamin. Saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas mohon undur diri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.